Oke, sudah siap semuanya adik-adik ya? Ya, hari ini kita akan belajar bab yang pertama, khususnya 2 subbab di awal, yaitu tentang review deret kuasa dan solusi deret di sekitar titik ordinary ya. Ya, apa itu titik ordinary? Nanti akan kita bahas ya lebih lanjut. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, fokus pada suara saya, jangan di back sound-nya ya. Di rumah agak rame nih. Oke, tulisannya perlu diperbesar lagi yang tampilan mind map-nya. Sudah cukup, Bapak. Cukup ya. Oke, kita review kembali deret kuasa, jadi materi yang adik-adik sudah pelajari di kalkulus kubah banyak ya. Presentasi. Oke, mulai dari bentuk umum. Ya, bentuk umum dari deret kuasa bisa saya tuliskan seperti ini. Jadi sigma AN X dikurang X0 berpangkat N dari 0 sampai tak hingga ya. Oke, kita berkenalan dulu dengan bentuk umum dan ini sudah Anda pelajari di kalkulus kubah banyak ya. Oke, sambil mengingat kembali dari bentuk umum ini, coba kita kenali elemen-elemennya. Nah, mulai dari ini apa namanya? Silakan ada yang mau jawab? Dalam sebuah deret, dalam bentuk sigma, deret tak hingga. Jadi N itu kita sebut sebagai apa? Ayo, siapapun boleh jawab ya. Mic-nya boleh di-unmute dan pastikan tidak ada suara pengganggu ya. Supaya nanti bisa langsung nyahut. Silakan. Kok tidak ada yang jawab ini? Ini apa namanya? Tebak aja, ayo. Yang ini kita sebut sebagai apa? Huruf depannya I. Interval, Pak. Interval bukan. Ayo, yang lain. Indeks, Pak. Ya, indeks ya. Jangan lupa ya. Nah, jadi indeksnya, ingat bentuk umum dari deret kuasa itu adalah indeksnya dari 0 sampai tak hingga. Sehingga dia disebut juga deret tak hingga ya. Jadi adik-adik kan sudah mengenal deret ya. Jadi ada deret geometri, deret aritmatika ya. Deret itu ada yang berhingga, jadi sampai suku ke N, ada yang tak berhingga ya sampai suku ke tak hingga. Nah, berikutnya ini. Nah, ini harusnya Anda tahu semua ya. Apa itu? Ayo. N itu kita sebut sebagai huruf depannya K. Koefisien, Pak. Ya, betul ya, koefisien.
Nah, ini tentu saja apa? Variabel. Ya, X0 ini bukan variabel, tetapi apa? Ya sebenarnya konstanta yang lebih khusus disebut sebagai apa? Di pusatnya. Ya, jadi bentuk umum dari sebuah deret kuasa, jadi seperti yang di layar, di sana ada indeks yang bergerak dari 0 sampai tak hingga, konstanta ya, koefisien, jadi untuk setiap suku itu ada koefisiennya, itu dari A0 sampai H tak hingga juga. Kemudian pusatnya ya, pusatnya itu kita sebut saja sebagai X0 ya. Oke, ada yang bisa memberikan saya sebuah contoh deret kuasa? Ya, pernah melihat bola pingpong yang terjatuh? Jadi misalnya setiap memantul itu adalah setengahnya ya. Berarti kalau saya tuliskan dalam deret apa ini? Bentuk deret dari ini. Deret. Ini kan sering Anda temukan ya permasalahan bola jatuh kemudian memantul ya. Karena tidak sempurna, jadi anggap saja pemantulannya setengah. Berarti ini menjadi deret geometri ya. Geometri. Kalau saya tuliskan dalam bentuk deret, ada yang bisa bantu? Berarti setengah pangkat N ya. Dituliskan 1 tambah setengah tambah seperempat tambah apa ini? 8 ya. Dan seterusnya. Nah, ini disebut sinergi geometri. Kalau saya berikan di sini sebuah variabel misalnya X. Nah, ini sudah menjadi deret kuasa ya. Dari deret kuasa ini ada yang tahu pusatnya berapa? Ayo dijawab. Sudah pakai Zoom harus interaktif ya, jangan diam aja ya. Kalau diam aja kan mendingan saya kasih video aja. Ada yang tahu pusatnya? 1 nih Pak. Dari mana dapat pusat 1? X0-nya berapa di sini? Nah, kalau saya tulis begini, X0-nya 0. 0 ya. Berarti pusatnya adalah 0. 0 ya, bukan 1. Oke. Jelas kira-kira? Untuk bentuk umumnya dulu. Jadi ketika saya berikan sebuah bentuk, Anda harus mampu mengenali koefisien, kemudian pusat ya. Jadi kalau ini belum deret kuasa ya, karena belum ada, dia baru deret tak hingga. Jadi kurang angkat ini. Jadi di deret kuasa itu harus berpangkat. Ya. Sampai sekian jelas dulu ya. Saya lanjutkan ke ya ke konvergenen sebuah deret ya. Nah, kalau kita perhatikan kembali permasalahan lempar bola pingpong tadi, jadi kita punya deret 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah dan seterusnya. Kalau saya jumlahkan ini konvergen ke berapa ya kira-kira? 1/8 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/4 ditambah 1/8 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 dit
Lupa lagi. Masih ingat formula dari S tak hingga ya? Deret geometri. Ayo, siapa yang ingat? Sebutkan namanya. Mohon izin menjawab, Bapak. Ya, silakan dia. A per dalam kurung 1 A. per R pangkat N. 1 dikurang R. R pangkat N. Isi pangkat lagi. 1 min R-nya. Dikurang R. Isi pangkat lagi. Iya, pangkat N-nya berapa? N. Karena tak hingga ini. Enggak, Pak. A, Ya, enggak A ya. per Nah, 1 min R aja. oke. Udah, bagus. Lanjutkan dia. A-nya berapa? 1. A-nya 1, R-nya Rasionya. Rasio adalah UN dibagi UN kurang 1. Setengah dibagi 1. Berapa ya? 1,5. Berarti di sini S tak hingganya berapa? Dibagi 2, Pak. nah 2. sama dengan 2, Bapak. 2. Oke, bagus ya. Nah, deret geometri yang saya contohkan tadi itu konvergen ke 2 ya. Nah, tentunya ketika kita punya sebuah deret kuasa yang ada variabelnya, ya tidak semudah yang kita lakukan tadi, apalagi ini sudah ada formula ya. Dan tidak semua deret ada formulanya. Nah, jika adik-adik perhatikan di buku, ya, kita baca bersama-sama ya untuk memahaminya. Jadi, ketika adik punya sebuah deret kuasa, itu kita katakan konvergen jika limitnya ada. Nah, ya, jadi deret ini akan konvergen jika limitnya ada. Itu untuk limit M menuju tak hingga ya. Nah, coba perhatikan kembali. Bentuk deret tak hingga dari deret geometri tadi ya. Kalau saya tulis itu adalah lim N dari 0 sampai tak hingga. Kemudian kita dapatkan 1/2 pangkat N ya. Nah, sehingga limit dari ini akan konvergen jika limitnya ada ya. Jadi M menuju tak hingga sigma 1/2 pangkat M dari ya, sehingga ini nanti bisa dihitung dengan formula deret geometri ya. Untuk yang ini masih ingat jumlah N suku yang pertama? Jadi untuk mendapatkan formula ini sebenarnya datanya dari sini ya. Di deret geometri masih ingat? UN sama dengan AR pangkat N-1, Pak. Ya, itu untuk UN-nya, tetapi rumus deretnya. Jadi UN-nya benar A kali R pangkat N kurang 1.
Kalau rumus deret aritmatika kan ada ya. Kalau rumus deret geometri. Coba saya. Ada yang masih ingat? Rumus deret geometri. Coba saya cari di Google ya. Saya lupa. Rumus. Pagi, Pak. Oke. Untuk rumus deret geometrinya itu yang untuk jumlah dari suku pertama itu Sn sama dengan A 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R yang itu dengan syarat R-nya kurang dari 1. Ya, dan sebaliknya kalau R lebih besar dari 1. Oke, berarti di sini bisa saya tuliskan limit M menuju tak hingga. Berarti bantu di sini apa tadi? A-nya adalah 1 ya. Ya, 1 kurang R pangkat N setengah berpangkat M, jadinya disebut ke M ya. ya Dibagi 1 dikurang setengah. Oke, coba kita cari lagi limitnya. Limit M menuju tak hingga 1 diakannya 1 dikurang setengah pangkat M dikali 2 kan ya. Jelas? Oke, lagi limit M menuju tak hingga 2 dikali 2 kali setengah pangkat M. Nah, limit dari suatu konstanta adalah konstanta ya. Ketika M-nya menuju tak hingga, setengah pangkat tak hingga berapa? Setengah pangkat tak hingga? Ayo, setengah pangkat tak hingga. Setengah dipangkat tak hingga, berapa hasilnya? Nol, Pak. Ya, 0 ya. Sehingga hasilnya nanti 2 ya. Di dengan formula yang sudah kita pelajari di SMA dengan definisi limit atau kekonvergenan dari deret yang sudah kita pelajari di kalkulus perubahan banyak, ya hasilnya akan sama ya. Jadi nanti lakukan hal yang sama untuk mengecek kekonvergenan dari deret kuasa ya. Jadi misalkan diberikan deret kuasa, ya dicek kekonvergennya dengan cara seperti ini. Ini contoh mudahnya ya. Dan ini kadang-kadang sedikit rumit ya. Ya, dari definisi konvergen ada pertanyaan dulu? Ya, nanti kalau deretnya berbeda ya tinggal diganti bagian ini ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, coba dicermati dulu ya. Oke. Jika tidak, nah tentu saja cara seperti ini, jadi untuk deret yang sederhana seperti deret geometri ini saja kita ya harus menemukan formula deretnya dulu, baru bisa kita cari limitnya ya. Sehingga kita perlu
sebuah metode yang lebih teknis ya, lebih mudah kita terapkan untuk menentukan kekonvergenan sebuah deret ya. Sebelum sampai ke metode tersebut, diperkenalkan terlebih dahulu atau diingatkan kembali ke Anda tentang konvergen mutlak ya. Jadi deret dikatakan konvergen mutlak kalau ya nilai ini kan deret kuasanya ya, deret kuasa jika mutlak setiap sukunya ini ya sama dengan perkalian dengan koefisien. Ya, nah untuk mengetes apakah dia konvergen mutlak atau tidak, ya digunakan tes rasio ya. Ya saya tulis penjelasannya di sini. Ya, jadi dituliskan di sini bahwa jika dia konvergen mutlak, kita punya deret kuasa yang konvergen mutlak, maka dia pasti konvergen dan tidak sebaliknya. Jadi ketika saya ngomong konvergen, jadi di pikiran Anda haruslah dioperasionalkan sebagai limitnya ada ya. Jadi jika konvergen, jika limit deretnya ada ya. Jadi jika konvergen mutlak, ya konvergen mutlak itu artinya jika deret kuasa itu bisa dituliskan seperti ini, kemudian dia limitnya ada, ya maka dia juga konvergen. Nah, untuk mengetes apakah suatu deret kuasa itu konvergen atau tidak, nah saya berikan contoh. Coba Anda bisa juga perhatikan contoh yang ada di buku ya. Nah, ini adalah sebuah deret kuasa. Saya tuliskan kembali. Ya, bisa Anda perhatikan di sini pusatnya adalah 2, koefisiennya adalah negatif 1 pangkat N plus 1 kali N ya. Dan indeksnya dari 1 di sini ya. Boleh saya tulis dari 0 di sini? Apakah akan memberikan makna yang berbeda atau sama? Boleh ditulis N-nya mulai dari 0? Coba salah satu jawab. Apakah boleh saya tulis bentuk di atas sama dengan negatif 1 N plus 1 N X kurang 2 pangkat N. Boleh? Tidak, Pak. Ada yang bilang boleh? Ya, jawabannya adalah boleh ya. Kira-kira kenapa boleh? Nah, coba perhatikan. Ini ketika N-nya 0, U0-nya berapa? U0-nya adalah negatif 1 0, pangkat 1. Pak. Ya, 0 ya. Nah, kan boleh saya di sini tambahkan 0 ya.
Dan itu kan jadi ini ya. Atau boleh saya tuliskan di sini. Negatif 1 pangkat 1 dikali 0 dikali X kurang 2 berpangkat 0. Nah, boleh ya. Jika digabung, nah, bentuknya seperti itu. Ya, sehingga nanti hati-hati ya. Ketika saya berikan kuis, bisa jadi saya jebak Anda gitu ya. Seolah-olah jawabannya tidak ada, ternyata ya ada sesuatu yang bisa kita ubah tanpa menghilangkan nilai ekivalensi. Oke, sekarang kita fokus kembali bagaimana mengecek apakah deret ini konvergen mutlak atau tidak. Dan kalau dia konvergen mutlak, otomatis dia konvergen. Jadi di buku disarankan untuk melakukan tes rasio. Jadi Anda harus mampu mengenali AN ya. AN-nya berapa di sini? Ada yang bisa bantu saya? Pusatnya udah Negatif 1 pangkat N plus 1 ya, kali negatif A. 1 pangkat N plus 1 dikali N. Kemudian AN plus 1 ada yang bisa bantu? Tinggal menggerakkan indeksnya ya. Negatif 1 berarti di sini N plus 2 2 kali N plus 1. berikutnya tinggal mencari ru ya. Ru itulah seper L, yaitu limit N menuju tak hingga N plus 1 dibagi AN. Di limit negatif 1 pangkat N plus 2 N plus 1 dibagi negatif 1 N plus 1. Lanjut lagi. Saya minta bisa bantu saya menuliskan limit. Suara saya keras terdengar ya? Terdengar Bapak. Terdengar, Pak. Ini enggak pakai mic. Belum, nanti saya lihat besarkan. Ya, dibantu saya. N menuju tak hingga ada yang bisa disederhanakan? Ini dengan ini apa hasilnya? Min 1 pangkat 1. pakai 1. Satu ya, jangan min. Kemudian ini dibagi ini 1 ya, tambah dibagi ini seper. Nah, bantu lagi saya mencari nilai limitnya ya. Limit dari 1 berapa hasilnya? 1 ya, limit konstan adalah konstan. Limit dari seper N 0. bagus ya. Nah, ternyata diperoleh hasilnya adalah negatif 1 ya. Nah, apa sebenarnya yang kita lakukan di tes rasio ini? Di tes rasio ini adalah kita mencari ru ya. Ru itu sering juga disebut sebagai jari konvergensi.
Nah, kita ingin menemukan daerah atau wilayah di mana deret ini akan konvergens mutlak. Nah, sesuai dengan teorema yang sudah Anda pelajari di kalkulus purba banyak, maka nanti daerah ini akan konvergen ketika kurang dari rho. Ya. Rho itu seper L ya. Kalau diikuti bukunya, jangan bingung ya. Mungkin panjang penjelasannya, saya persingkat aja biar lebih mudah Anda pahami. Berarti nanti Anda dapatkan X kurang berapa di sini? Kurang 2 ya. Kurang dari negatif 1. Ada yang keliru apa enggak? Oh, kita kekurangan tanda mutlak di sini ya. Di sini ada mutlak untuk rho-nya ya. L. Kalau kita isi mutlak, berarti hasilnya di sini adalah berapa? 1, Bapak. 1. X kurang dari 1. Jadi keliru sedikit. Nanti Anda jangan sampai lupa tanda mutlaknya ya. Oke, berarti kita sudah dapatkan jari-jari konvergensinya adalah 1. Inilah rho ya. Dan ini namanya daerah konvergensi ya. Daerah konvergensi. Jadi kalau Anda ingat kembali, berarti Anda punya pusat di 2, ke sini 1, jari-jarinya ke sini 1. Di daerahnya adalah dari 1 sampai 3 ya. X 3. Jadi di mana deret yang kita miliki di awal ini ya, konvergen mutlak, itu ternyata dia konvergen mutlak untuk 1 X 3. Lalu bagaimana di luar itu? Ya di luar itu tidak dijamin ya oleh teoremanya. Berarti dia bisa konvergen, divergen. Kalau di teorema disebutkan ketika X kurang 2 lebih besar dari 1, pasti dia divergen. Dan ketika tepat sama dengan 1, nah di sini disebutkan inkonklusif ya, artinya tidak dapat diputuskan apakah divergen atau konvergen. Jadi perlu dicek secara khusus. Jelas dari paparan yang saya tampilkan tadi? Jadi Jelas, Bapak. Jelas, Ya. Pak. di sini Anda harus mampu menentukan jari-jari konvergensi, daerah konvergensi dari suatu deret kuasa ya. Oke, jika sudah jelas, saya lanjutkan karena masih banyak materinya. Ini sudah nyambung dari penjelasannya ke sini. Nah, kenapa kita belajar daerah konvergensi? Nah, dulu ketika adik-adik belajar PDB, kemudian memisalkan solusinya adalah Y sama dengan Y berpangkat lambda X ya. Dan pada akhirnya adik-adik menemukan solusi
di mana lambdanya ini berkaitan dengan nilai eigen ya. Ada suatu batasan di mana solusi ini terdefinisi. Sama, itu namanya daerah definisi. Nah, kalau di deret, kita sebut sebagai daerah konvergensi ya. Jadi deret yang kita miliki ini terdefinisinya di daerah mana. Nah, itulah yang kita sebagai daerah konvergensi. Oke, saya lanjutkan berikutnya tentang penjumlahan dan pengurangan deret. Jelas kira-kira contoh yang diberikan di layar. Jika adik-adik punya dua deret, AN X pangkat N, saya tulis itu aja ya, biar sederhana. Nanti kalau pusatnya beda, tinggal tuliskan aja. Berarti jika ini F, ini G, F tambah G, ya langsung saja ya. Jadi Anda bayangkan saja ini sebagai sebuah bentuk penjumlahan tak berhingga ya. 0, X0, tambah A1, X1, ditambah A2, X kuadrat, dan seterusnya. B0, X0, ditambah B1, X. Nah, tentu Anda harus jumlahkan suku-suku yang sejenis ya. Jadi A0 tambah B0, A1 tambah B1, X, dan seterusnya. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk deret, AN plus BN X. Jadi kalau deretnya memiliki pusat yang berbeda, ya tinggal dikembangkan ya. Kalau kurang, ya tinggal dikurang ya. Saya rasa itu mudah. Perkalian juga sama. Cuma di sini dalam perkalian lebih rumit ya. Ya karena di sini kan perkalian dari suku ini dengan suku ini. Ya, nanti kita akan dapatkan bentuk seperti pada layar. Ya, kita tidak terlalu banyak menggunakan perkalian deret. Langsung keturunan ya. Nah, ini yang penting ya. Coba adik-adik sama-sama kita turunkan turunan dari sebuah deret. Oke, misalnya saya punya bentuk umum N X kurang X0 pangkat N. N dari 0 sampai tak hingga. Oke, kalau saya tuliskan bentuk ini menjadi Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jika bentuk ini saya tuliskan dalam bentuk jumlah tak berhingga, berarti bisa saya tuliskan sebagai 0 ditambah A1 dikali X kurang X0 ditambah A2 dikali X kurang X0 pangkat 2 dikali ditambah apa?
3 dikali X kurang X0 pangkat 3, dan seterusnya. Berarti kalau saya turunkan bentuk deret ini terhadap X, di sebelah kanannya kan juga harus diturunkan ya. Turunan dari A0, ada yang tahu? Nol. 0. Suku berikutnya. A1, A1. Suku berikutnya. 2A2. 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 A2, jangan lupa ininya X kurang. X dikurang X0. Ya. Lanjut. Ya. 3A3 X dikurang X0 pangkat 2. Kalau dilanjutkan 4. 4 X dikurang X0 pangkat 3. pangkat 3. Kalau dilanjutkan N. AN AN X X. min X X0 dikurang X0 pangkat N. pangkat N. N min 1. N 1. Sehingga bentuk ini, nah, karena sudah kita ketahui ya. Nah, sekarang tinggal indeksnya. Mulai dari berapa? Mulai dari 1 ya. Sampai tak. Jadi, turunan dari bentuk umum ini adalah ini ya. Jadi kalau saya tuliskan, turunan dari sigma AN X min X0 maka N dari 0 sampai tak hingga adalah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga N X min X0 pangkat. Nah, turunan keduanya bagaimana? Saya rasa bisa langsung kita temukan, yaitu sigma pasti mulai dari 2 ya. Hasilnya adalah N kali N kurang 1. bagus N AN X min X min X0 pangkat N kurang 2. tinggal di bagian suku ke N-nya aja Anda turunkan ya. Ya, jadi di A1-nya itu menjadi 0 ya, mulai dari A2 ya. Nah, tetapi seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, ketika A0, N-nya juga 0 ya. Sehingga bisa juga digeser menjadi 0. Ketika A-nya 1 dan 0, ya itu juga bisa digeser ya. Karena hasilnya 0, ini bisa ditulis menjadi 0. Boleh 2, boleh 0 ya. Boleh 1, boleh 0. Tidak mempengaruhi bentuk deretnya. Ya, dengan demikian sudah lengkap yang kita butuhkan untuk menggunakan pemisalan deret sebagai solusi dari suatu PD ya. Oke. Sampai sekian, ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak, saya istirahat dulu 2 menit ya, minum.
Anda silakan memikirkan kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Iya, Pak. 2 menit ya. Ya. Enggak lihat di sana. Oke, saya kembali lagi. Ada pertanyaan dari apa yang sudah dibahas tadi? Dari saya belum, Pak. Oke. Jika belum, saya lanjut ya, karena materinya masih banyak ini. Jadi kita sudah belajar turunan,
Nah, sekarang kita belajar tentang kesamaan dua deret ya.